Kita lanjutkan. Kisah ini kisah yang salah satu ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib ini adalah paman Nabi yang sangat mencintai Nabi. Karena Abu Thalib dan Abdullah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari rahim yang sama. Jadi mereka ini saudara kandung. Ya, jadi Abdul Muttalib kakek mereka ini punya beberapa istri. Ya, saya tulis di halaman 434 bisa dilihat di buku ya, kitab tauhid. Abdul Muttalib punya beberapa istri, antaranya Halah, kemudian Natlah, kemudian Aminah bintu Hajar, Fatimah binti Amr, kemudian Sofia binti Jundub ya. Ada 5. Dari 5 wanita ini lahirlah banyak anak, ada 10 orang. 10 atau 9 orang atau ya 10 orang ya. Kemudian dari Fatimah binti Amr, istrinya Abdul Muttalib, lahirlah 3 orang. Ada Abdullah, ada Abu Talib, ada Zubair. Tapi yang Zubair sudah meninggal. Tinggal Abu Talib. Jadi Abu Talib ini kandung sama Abdullah, bapaknya Nabi. Dari sini kasih sayang Abdul Muttalib atau Abu Talib kepada Nabi sangat luar biasa. Karena ini anak dari saudara kandungnya. Ya. Adapun Hamzah paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab itu semua lain ibu. Semua lain ibu dengan Abu Talib. Tapi Abu Talib dan Abdullah satu ibu. Sehingga kenapa dia sangat sayang kepada Nabi? Karena ini adalah anak saudara kandungnya. Sehingga dia menganggap Nabi seperti anaknya sendiri. Dia sayang kepada Nabi luar biasa. Bisa jadi lebih cinta kepada Nabi daripada yang lainnya. Daripada Ali, daripada Aqil, daripada Ja'far, daripada Talib. Dia punya laki-laki ada 4, Talib, Ja'far, Aqil, Ali. Ya. Nabi sangat dicintai oleh Abu Talib. Ya. Sampai kalau kita baca sejarah bagaimana Abu Talib sangat berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib yang rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin diboikot selama 3 tahun, tidak jual makanan kepada mereka, tidak boleh ada yang menikahi wanita mereka. Pokoknya diboikot sampai mereka kelaparan, sampai banyak yang meninggal. Itu Bani Hashim masuk semua. Bani Hashim yang musyrik tetap bela Nabi karena bela hamiyah, karena kesukuan. Mereka tidak ingin ada salah seorang dari mereka, apalagi Muhammad yang anaknya Abdullah, kemudian diboikot oleh kafir Quraisy yang lain atas inisiatif dari Abu Jahal dan teman-temannya. Bani Hashim yang sebagian yang kafir membela. Kemana mereka waktu itu diboikot? Mereka pergi ke Syi'ab Abu Talib. Ada suatu wilayah milik Abu Talib. Syi'ab itu jalan di antara 2 gunung. Semua mereka berkumpul di situ. Yang bela siapa? Abu Talib. Abu Talib bela. Artinya sayangnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rela mati untuk bela Muhammad. Tapi itu semua karena hamiyah, karena kesukuan. Bahkan dengan jelas dia berkata, "Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadari masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Dia mengatakan, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari sekian macam agama. Dia di situ dia mungkin pernah lihat orang Ahlul Kitab, dia pernah lihat Majusi, dia pernah lihat penyembah berhala. Dia bilang agama paling top agamanya Muhammad. Walaula al-malama wa hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena saya takut dicela dan saya takut dicaci maki, kau akan dapati aku menerima agama Muhammad. Tapi dia enggak mau. Dia enggak mau dicerca dan dimaki oleh kaumnya. Ini Abu Talib. Ya, jadi Nabi SAW tentu selalu mendakwai, secara logika Nabi pasti selalu mendakwai pamannya, pasti. Meskipun tidak sampai kepada kita riwayat-riwayat, tapi Allah menyatakan Muhammad cinta kepada Abu Talib, sayang pamannya. Tentunya Nabi akan terus mendakwahi pamannya tersebut ya. Dan akhirnya tibalah pada saat kritis yang menentukan. Abu Talib sakit keras, menjelang wafat. Saatnya Nabi, siapa tahu di akhir hayatnya pamannya dapat hidayah. Maka Nabi SAW datang ke rumah pamannya Abu Talib. Kemudian dia dakwah. Ternyata di situ wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ternyata di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dulunya dari Bani Makhzum. Abdullah bin Abi Umayyah saudaranya Ummu Salamah. Bapak mereka Abu Umayyah, orang terkenal disebut dengan Zadur Raqib ya. Atau Zadur Raqib, Abu Umayyah ya. Ini sudah saya pernah jelaskan dalam kisah Ummu Salamah. Tapi intinya akhirnya nanti dia masuk Islam.
Nabi akhirnya mendakwai pamannya dengan kata-kata yang sangat halus. Ya ammi, wahai pamanku. Subhanallah, dia ingatkan tentang kekerabatan. Engkau pamanku, kau bukan. Dia tidak mengatakan Abu Talib, enggak. Dia mengatakan ya ammi, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Saya minta satu kalimat saja. Qul la ilaha, satu kalimat. Kalimatan, ucapkan satu kata saja. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Cuma itu aja. Dia tidak bilang macam-macam. Satu aja, ngomong satu aja ya pamanku. Qul la ilaha illallah, satu kalimat ini. Uhajulaka biha indallah. Aku akan bela engkau di sisi Allah. Akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sudah memberi sangat, kemudian sudah tinggal la ilaha illallah, selesai. Nabi panggil dengan kata-kata lembut, ya ammi. Tapi rupanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal pandai mereka. Mereka memprovokasi Abu Talib. Mereka berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Mereka tahu betapa cintanya Abu Talib terhadap bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orang yang hebat, orang yang diakui orang Quraisy, pemimpin orang Quraisy. Orang yang berwibawa, yang disanjung, dan ajaran dia merupakan kebanggaan. Dan Abdul Muttalib musyrik. Abdul Muttalib musyrik. Oleh karenanya, untuk mempertahankan Abu Talib dalam kesyirikan, Abu Jahal enggak usah banyak ngomong, dia cuma bilang kau benci dengan agama bapakmu. Yaitu Abu Jahal paham kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah berlepas diri dari tradisi nenek moyang. Adalah berlepas diri dari tradisi nenek moyang. Maka itu yang dia ungkapkan konsekuensi. Ingat Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Ya. Dan dia sebutkan orang yang paling dicintai oleh Abu Talib. Lihat bagaimana dakwah ahlul batil, mereka menggunakan perasaan. Pakai dalil, pakai perasaan ini. Karena ketika dalam kondisi kritis seperti ini, Abu Talib perasaannya dimainkan oleh Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau benci dengan agama bapakmu? Abu Talib ngerti. Saya ulangi lagi. Abu Jahal ngerti dan Abu Talib ngerti. Orang-orang musyrikin secara umum mengerti bahwasanya mengikuti ajaran Muhammad konsekuensinya adalah berlepas diri dari tradisi nenek moyang yang merupakan kesyirikan. Di antara nenek moyang mereka adalah bapak mereka sendiri, Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dia mengatakan, ana ala dini asyakhi, aku mengikuti agama nenek moyangku. Dalam riwayatnya ala Abdul Muttalib, ala dini Abdul Muttalib, aku ikut agama bapakku. Dia tidak mau bilang la ilaha illallah, enggak mau. Kemudian meninggal. Subhanallah, kemudian meninggal. Rasulullah sangat sedih. Rasulullah mengatakan, sa'astaghfiru laka ma lam unha anka. Aku akan mohon ampunan kepada engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi dan juga orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun mereka karib kerabat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka adalah penghuni neraka jahanam.